Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldea Septi Mariska dengan NIM 2221010700005 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINHAS Jember. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan baik dan buruk serta hak dan kewajiban untuk memenuhi tugas, yakni mata kuliah akhlak tasawuf. Subbab yang pertama yakni pengertian baik dan buruk dalam Islam. Dalam konteks bahasa, istilah baik dapat diterjemahkan dari kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Secara umum, konsep baik dan buruk memiliki beragam makna. Salah satu makna pertama dari tindakan yang dianggap baik adalah terkait dengan upaya mencapai kesempurnaan. Dalam konteks ini, sesuatu dianggap baik jika semua aspeknya dilaksanakan dengan sempurna. Kedua, tindakan baik adalah tindakan yang membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi pelakunya terhadap segala hal yang telah dilakukan. Ketiga, tindakan baik mencakup aspek nilai kebenaran dan kemampuan untuk membawa kasih sayang atau dampak positif dari apa yang dilakukan. Nah, sedangkan tindakan buruk yakni sebaliknya. Tindakan buruk merupakan kebalikan dari tindakan baik. Yang pertama, yakni tindakan buruk tidak berkaitan dengan pencapaian kesempurnaan. Kedua, tindakan buruk adalah tindakan yang tidak membawa kebahagiaan atau kepuasan bagi pelakunya terhadap segala hal yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, tindakan buruk tidak melibatkan nilai kebenaran dan tidak membawa kasih sayang, serta seringkali memiliki dampak yang merugikan dari apa yang dilakukan. Bahkan, pelakunya mungkin memiliki akhlak yang buruk, perilaku yang tercela, dan tidak diterima oleh orang lain. Tindakan positif atau perilaku yang dianggap baik memiliki berbagai bentuk yang beragam. Salah satu contohnya yakni seperti menunjukkan empati terhadap sesama, saling memberikan bantuan, mengucapkan terima kasih ketika kita dibantu, berbicara dengan jujur, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Tindakan negatif atau perilaku yang dianggap buruk adalah tindakan yang mencerminkan sifat buruk dalam diri manusia. Umumnya, perilaku buruk ini dipengaruhi oleh hawa nafsu dan dorongan-dorongan seksual. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam Al-Quran dijelaskan bahwa mengikuti hawa nafsu dan syahwat adalah perilaku tercela. Perilaku buruk ini juga mencakup sikap sombong, kelakuan serakah, kebohongan, penghinaan, serta perilaku negatif lain yang menunjukkan bahwa seseorang dikuasai oleh hawa nafsu dan dorongan seksualnya. Kemudian subbab yang kedua yakni ukuran atau penentuan baik dan buruk. Di sini saya akan menjelaskan baik dan buruk menurut 7 aliran. Yang pertama yakni baik dan buruk menurut aliran adat istiadat atau sosialisme. Aliran ini mengukur baik dan buruk suatu hal berdasarkan norma-norma dan tradisi yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat. Karena itu, apapun yang sejalan dengan norma dan tradisi yang berlaku akan dianggap sebagai sesuatu yang baik. Sementara sebaliknya, jika suatu hal tidak sesuai dengan norma dan tradisi yang berlaku, maka akan dianggap sebagai hal yang buruk. Dan orang yang melanggar norma dan tradisi tersebut biasanya akan dikenai sanksi dan hukuman. Yang kedua yakni baik dan buruk menurut aliran hedonisme. Pandangan ini menyatakan bahwa tujuan utama dalam kehidupan adalah mencapai kebahagiaan yang diperoleh melalui tindakan-tindakan yang menghadirkan kesenangan, kebahagiaan, dan memenuhi kebutuhan biologis. Yang ketiga, baik buruk menurut paham intuisisme atau humanisme. Intuisi adalah kemampuan batin yang mampu menilai sesuatu sebagai positif atau negatif secara instan, tanpa harus mempertimbangkan konsekuensi atau dampaknya. Aliran ini meyakini bahwa setiap individu memiliki kemampuan batin yang berfungsi sebagai alat untuk dengan cepat membedakan antara tindakan yang positif dan negatif secara spontan.
Meskipun kemampuan ini bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, karena pengaruh massa atau lingkungan mereka, tetapi kemampuan ini tetap ada dalam diri setiap individu. Yang keempat, baik buruk menurut paham utilitarianisme. Aliran ini menganggap sebuah tindakan sebagai baik jika tindakan tersebut memiliki manfaat. Dengan kata lain, standar penilaian tindakan ini terletak pada tingkat kegunaannya. Apabila penilaian tersebut berlaku untuk seseorang, hal itu disebut sebagai penilaian individu. Sementara, jika penilaian tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat, itu disebut sebagai penilaian sosial. Yang kelima, baik buruk menurut paham vitalisme. Pandangan ini menafsirkan kebaikan sebagai bentuk kekuatan yang terdapat dalam diri manusia. Aliran ini menyatakan bahwa kebaikan adalah kemampuan untuk mengalahkan individu yang lebih lemah. Konsep ini menunjukkan persamaan dengan hukum rimba, di mana yang kuat adalah yang berhasil, dan pemenang dianggap sebagai yang baik. Pemikiran semacam ini sering digunakan oleh penguasa di masa lalu, yang menghasilkan kekuasaan-kekuasaan politik seperti kolonialisme, pemerintahan otoriter, dan tirani. Yang keenam, baik buruk menurut paham religiosisme. Pandangan ini menyatakan bahwa tindakan dianggap baik jika sejalan berdasarkan kehendak Tuhan, sementara perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan dianggap sebagai yang buruk. Dalam perspektif ini, keyakinan teologis seperti iman kepada Tuhan menjadi faktor penting, karena seseorang tidak mungkin melakukan perbuatan yang sejalan dengan kehendak Tuhan jika mereka tidak memiliki keyakinan terhadapnya. Yang terakhir, yakni baik buruk menurut paham evolusi. Pandangan ini menganggap bahwa semua aspek dalam alam semesta ini mengalami perkembangan dan evolusi, yang berarti perkembangan mulai keadaan awal sampai ke tingkat kesempurnaan. Pandangan ini berlaku tidak hanya pada benda-benda yang dapat dilihat, tetapi juga berlaku untuk aspek-aspek yang tidak dapat diindra seperti karakter dan moral. Subbab yang ketiga yakni pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada setiap individu sejak mereka dilahirkan atau bahkan sebelumnya, dan hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diselamatkan. Sedangkan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah jenis tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh seluruh pihak untuk mematuhi peraturan atau kesepakatan yang telah disetujui secara bersama. Subbab yang keempat yakni hak dan kewajiban dalam Islam. Yang pertama yakni hak dalam Islam. Di dalam Islam sendiri itu, konsep hak memiliki makna yang sangat penting. Hak-hak dalam Islam mencakup hak-hak individu, sosial, dan juga moral. Beberapa aspek penting dari hak dalam Islam termasuk yang pertama yakni hak Allah. Nah, hak Allah ini adalah hak yang harus dipenuhi oleh individu kepada Allah, seperti kewajiban beribadah dan taat kepadanya. Kemudian hak yang kedua yakni hak manusia. Hak ini mencakup hak-hak individu terhadap individu lainnya, seperti hak atas harta benda, hak untuk hidup, hak atas kehadiran, dan hak untuk dihormati. Yang ketiga, hak orang tua atau hak al-walidain. Islam mengajarkan penghormatan dan ketaatan kepada orang tua sebagai salah satu hak yang sangat penting. Kemudian hak tetangga atau hak al-jar. Islam mendorong hubungan yang baik dan tolong-menolong antara tetangga, sehingga tetangga memiliki hak-hak tertentu. Yang kelima, hak masyarakat atau hak al-jamaah. Ini mencakup kewajiban terhadap masyarakat dan negara, seperti ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Kemudian yang ketujuh yakni hak pekerja atau hak al-amal. Islam juga mengatur hak dan kewajiban antara majikan dan pekerja. Selanjutnya adalah macam-macam hak.
Di sini salah satu dari macam-macam hak itu sendiri adalah yang pertama hak untuk hidup. Kemudian yang kedua hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Yang ketiga hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Yang keempat hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang kelima hak untuk mendapatkan keadilan. Dan yang terakhir yakni hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Kemudian kewajiban di dalam Islam. Beberapa kewajiban utama dalam Islam yakni yang pertama kewajiban beriman. Tanggung jawab beriman adalah hal yang fundamental dalam agama Islam. Umat muslim diwajibkan untuk memiliki iman kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, hari kiamat, serta takdir baik dan buruk yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah kewajiban pokok dalam agama Islam. Umat muslim harus melaksanakan sholat 5 kali sehari, yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat adalah bentuk ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah. Yang ketiga, kewajiban untuk berpuasa. Puasa diwajibkan selama bulan Ramadan. Dalam bulan ini, umat muslim diharuskan untuk menahan diri dari makan, minum, dan perilaku yang buruk dari saat fajar hingga matahari tenggelam. Yang keempat adalah zakat. Zakat adalah anjuran memberikan sebagian dari kekayaan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai penerima yang berhak. Seperti contohnya yang wajib atau yang berhak menerima zakat yakni fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang memerlukan bantuan lainnya. Nah, zakat ini merupakan salah satu cara untuk membagi kekayaan dan mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang kelima yakni kewajiban untuk haji. Nah, di sini jika kita mampu secara finansial dan fisik, kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji ke kota Mekkah setidaknya sekali seumur hidup. Haji adalah kewajiban penting bagi umat muslim yang telah mencapai usia dan kemampuan tertentu. Kemudian kewajiban untuk patuh terhadap orang tua. Umat muslim diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua mereka dengan menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Kemudian kewajiban untuk patuh terhadap hukum Islam atau syariah. Di sini umat Islam diharuskan untuk mengikuti hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hukum pernikahan, perceraian, warisan, dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban untuk patuh terhadap prinsip keadilan dan moralitas. Umat muslim diwajibkan untuk berperilaku dengan adil dan menjaga moralitas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis, politik, dan hubungan sosial. Yang selanjutnya adalah kewajiban berdakwah atau penyebaran Islam. Umat muslim juga dianggap memiliki tanggung jawab untuk mengedarkan pengajaran Islam dan mengundang individu lainnya untuk memahami, menerima, dan mengikuti ajaran agama Islam ini. Selanjutnya adalah kewajiban terhadap keluarga. Umat muslim diwajibkan untuk merawat dan memberikan nafkah kepada keluarga mereka, termasuk istri, suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Baik, alhamdulillah, mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait dengan apa itu baik dan buruk serta hak dan kewajiban. Saya pribadi mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penjelasan materi ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.